Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun materi yang akan kami bahas adalah tentang draw person test. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Adinda Rosalita Daulay. Yang kedua, Elis Widiawati. Yang ketiga, Sylvia Seprianti Huta Barat. Yang keempat, Siti Rafita Wulandari. Dan yang kelima, Syafitri. Sejarah tes DAP. Teknik menggambar manusia mulai dikenal pada sekitar tahun 1800. Cooker dan Ricky adalah peneliti yang mengembangkan teknik menggambar manusia. Goodenough mempopulerkan DAP pada tahun 1926. Pada tahun 1963, dilakukan revisi terhadap DAP oleh Harris, sehingga nama tes berubah menjadi Goodenough Harris Drawing Test. DAP tidak hanya berkembang dalam cabang kognitif, tetapi juga dalam cabang proyektif. Harris mengkategorikan perkembangan kognitif menjadi 3, yaitu kemampuan untuk menyadari, kemampuan abstraksi, serta kemampuan untuk menggeneralisasi. Gambar manusia menjadi alat untuk memproyeksikan segala macam impuls, kekhawatiran, konflik, serta kompensasi yang menjadi karakteristik dari individu yang menggambar. Tujuan tes DAP. Tes DAP ini bertujuan untuk melihat hubungan antara apa yang digambar dengan kepribadian orang yang menggambar, ekspresi diri atau gambar tubuh seseorang yang berbentuk pengalaman pribadi, menggambarkan kebutuhan tubuh dan konflik yang dapat dilihat dari perasaan, kedewasaan seksual, kesalahan, rasa bersalah, tingkat agresi individu, dan untuk menggambarkan bagaimana individu dalam lingkungan kelompok sosialnya. Administrasi tes DAP. Yang pertama yaitu alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam tes DAP ini, yang pertama yaitu kertas HVS atau double folio, yang kedua pensil HB, yang ketiga meja yang permukaannya datar, yang keempat penerangan yang cukup, dan yang terakhir yaitu ruangan yang tidak bising dan mencegah subjek untuk meniru gambar dari lingkungan sekitar. Instruksi DAP, yang mana instruksinya saya akan memberikan tugas kepada Anda berkaitan dengan menggambar, tetapi Anda tidak perlu merasa khawatir karena gambar yang Anda buat tidak akan dinilai baik buruknya. Yang penting adalah Anda mengikuti instruksi yang saya berikan. Di hadapan Anda telah disediakan lembar HVS kosong beserta pensil HB. Silakan Anda tulis di pojok kanan atas yaitu nama Anda, tanggal lahir, jenis kelamin, dan tanggal pemeriksaan hari ini. Selanjutnya tugas Anda adalah silakan Anda menggambar orang. Anda tidak diperkenankan menggunakan penghapus. Setelah selesai menggambar, silakan Anda tulis siapa yang ada di gambar tersebut. Berapa usianya, apa jenis kelaminnya, apa yang sedang ia lakukan, dan sebutkan kelebihan dan kelemahannya. Interpretasi. Interpretasi tes DAP didasari oleh metode-metode proyektif dari analisis kepribadian dan teori psikoanalisis dalam konteks klinis. Asumsi dasar tes DAP adalah figur manusia yang digambar berhubungan dengan kepribadian orang yang menggambar. Figur manusia yang digambar dianggap sebagai gambaran diri subjek, sedangkan kertas yang digunakan dianggap sebagai lingkungan. Hal ini terjadi karena disadari atau tidak, ketika menggambar figur manusia, seseorang dihadapkan pada masalah yang membutuhkan kemampuan memproyeksikan diri ke dalam semua arti tubuh dan sikap-sikap yang ditampilkan dalam figur manusia yang digambar. Misalnya, pada figur manusia yang digambar, subjek menggambar tangan dikepalkan, maka artinya subjek menyatakan pertentangan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.